Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadapi COVID-19 yang sudah semakin drastis ya perkembangannya di Bondowoso, Bu Maya harapkan kalian selalu dalam kondisi sehat, kemudian tetap menjaga jarak, tetap keluar rumah memakai masker. Kalian sekarang pasti ada di rumah masing-masing, bukan? Nah, tolong tetap semangat belajar dan usahakan agar setiap hari selalu mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh Bapak Ibu guru ya. Hari ini kita masuk pertemuan kedua untuk mata pelajaran dasar desain grafis ya. Nah, mata pelajaran ini kalau yang kemarin Bu Maya masih menerangkan bagaimana cara kalian bertatap muka melalui aplikasi Ayo Belajar. Untuk minggu ini kita sudah masuk pada materi tentang desain grafis. Anak-anakku, sebagaimana yang ada di slide ini, jadi untuk dasar desain grafis dari sekolah sudah disediakan bukunya. Ya, ini nanti bisa diambil di perpustakaan. Hanya tidak semua dari kalian ini mendapatkan buku ini secara pinjam ya. Untuk kalian yang tidak kebagian, kalian bisa fotokopi, saya anjurkan untuk punya gitu ya, atau beli secara online misalnya ya, bersama teman misalnya ya, akan lebih baik sekali karena buku ini sangat bagus sekali isinya dan sangat perlu menurut Bu Maya untuk kalian miliki sebagai acuan kalian memahami dasar desain grafis ya. Mata pelajaran ini sangat penting karena menjadi dasar bagi kalian untuk melakukan tahap-tahap atau proses desain ke depannya ya. Minggu depan dan seterusnya kita akan semakin masuk ya, fokus ke dalam bagaimana menata sebuah sajian multimedia itu supaya kamu kalau mengkomunikasikan sesuatu, mendesain sesuatu itu bisa diterima oleh pemirsanya atau penikmat sajian multimedia yang kamu buat ya. Nah, untuk minggu ini kita tentang unsur-unsur tata letak dalam desain multimedia atau dalam desain grafis ya. Dalam hal ini kita fokusnya ke desain grafis ya. Nah, tujuan pembelajaran pada minggu ini kalian diharapkan melalui kegiatan literasi, baik itu melihat dari video ini paparan saya, berdiskusi dengan teman ya nanti secara online, maupun eksplorasi mencari dari berbagai sumber, kalian bisa memahami unsur-unsur apa saja yang diperlukan, yang harus kalian pahami untuk bisa membuat tata letak yang baik, layout yang baik dalam mendesain nantinya dan menerapkannya nanti pada tahapan proses penyajiannya ya. Nah, pesan moral apa yang bisa kalian dapatkan dari mempelajari mapel dasar desain grafis ini ya? Nah, dalam pelajaran ini nanti kalian akan banyak mempelajari prinsip-prinsip artistik ya, prinsip-prinsip seni, kemudian bagaimana menerapkannya dalam proses mendesain, sehingga secara tidak langsung nanti kalian juga terbangun rasa estetisnya ya. Karena sebetulnya Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan sangat detail, dengan memperhitungkan segala prinsip, keseimbangan, keteraturan, dan kesatuan. Karena itu, kita sebagai makhluk Tuhan itu harus menjaga, tidak boleh merusak tatanan alam semesta. Dengan mempelajari mata pelajaran ini, kamu akan tahu, oh kalau tempat ini kotor itu tidak indah. Kalau kursinya berantakan itu tidak indah. Kalau ruangan itu tidak diatur dengan rapi, itu tidak indah. Nah, itu gunanya salah satu nanti yang akan membangun kalian perasaan-perasaan estetis itu adalah dengan mempelajari mata pelajaran dasar desain grafis. Ya, itu pesan moral untuk mapel ini anak-anakku. Nah, sekarang coba kalian lihat ini ada sebuah poster. Kalian lihat ya, bagus sekali ya posternya tentang COVID-19 ini ya. Di sini ada ilustrasi virusnya, kemudian di sini juga ada langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan. Nah,
ini namanya poster. Ya, poster itu adalah sajian multimedia dalam bentuk 2 dimensi. Artinya bidang datar, ya, termasuk kategori media cetak. Nah, kalian di rumah nanti harus banyak melihat referensi desain, ya. Jadi jangan sampai melewatkan 1 hari pun tanpa melihat dari berbagai sumber, ya, contoh-contoh baik itu poster, banner, ya, kemanapun kalian kalau pergi, melihat di toko, melihat di jalan, melihat di manapun, ya, kalau ada banner itu resapi warna apa yang dipakai, jenisnya, huruf apa yang dipakai, pesan apa. Nanti lama-kelamaan kamu akan tahu, oh ini posternya kurang seimbang, ya, kurang artistik, ada elemen yang kurang. Nah, itu suatu saat karena kalian sering melihat, selalu banyak referensi, secara otomatis ini ya, mengasah rasa artistikmu, rasa senimu, ya, untuk bisa menilai dan menganalisis sajian multimedia. Ya, ini ada sebuah poster, tolong kalian lihat. Nah, ini ada warnanya, ya. Nah, kita lihat ini ada berbagai unsur. Secara garis besar ini saya jelas. Nanti kita bahas secara detail, tapi secara garis besar ini coba kalian perhatikan, ya, unsur-unsur yang ada di dalam poster ini, ya. Yang pertama, ada ilustrasinya, ilustrasi atau gambar, ya, yang menjelaskan poster ini. Ada gambar virusnya, kemudian ada gambar tentang cara-cara untuk menanggulangi, ya, untuk menjelaskan kalimat ini, ya. Kemudian ada tipografi. Tipografi itu huruf, ya, atau teks yang ada dalam sebuah sajian multimedia. Nah, namanya tipografi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini ada teksnya, kemudian ada warnanya. Kenapa bagus? Kenapa rasanya nyaman melihat ini? Karena warna yang ada di sini tuh semuanya enak dilihat, begitu, ya. Sudah dirasakan nyaman untuk digunakan. Nah, memilih-milih ini juga kalian perlu latihan, gitu, ya. Jadi menentukan warna apa yang seimbang untuk dipakai. Nah, ini kalian harus banyak melihat dan latihan melihat referensi yang ada di lingkungan sekitar kalian, ya. Kemudian ada tekstur di sini. Nah, ini virusnya ini ada bayang-bayangnya seolah ada teksturnya, gitu, ya. Jadi virus itu nggak bulat tapi ada apanya ini, ada gerindil-gerindilnya nih, ya. Nah, kemudian ada gelap terang. Nah, kalau hurufnya terang, maka backgroundnya sebaiknya gelap. Nah, gimana kalau seandainya ini backgroundnya hitam, tulisannya ungu tua misalnya, kan nggak jelas, ya. Nah, sehingga harus ada gelap terang yang membedakan satu elemen dengan elemen yang lainnya. Itu penjelasannya, ya. Kemudian ada ruang. Nah, di sini ruangan yang tersedia ini bentuknya segi 4, kemudian ada dibagi-bagi lagi. Ini ada bagian headernya, ini ruangan untuk penjelasannya, kemudian ini ruangan untuk. Nah, jadi ada kemudian kesan ada kesan penataan tata letaknya itu sudah dibagi-bagi, kemudian ada kesan timbul di sini, ya. Ini baik untuk virusnya, kemudian untuk teksnya ini kesan ruangnya 0 karena sekarang ada istilah namanya flat design, ya. Jadi mengabaikan kesan volume. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Jadi ruang yang sudah ditata di sini ini menggunakan prinsip seni yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya. Kalian lihat ini ada sebuah poster juga, ya. Sekarang trennya adalah penggunaan warna-warna ini, ya, warna-warna yang cerah, ya. Kita ada apa namanya, tren baru di mulai tahun kemarin, ya, sebenarnya 2019 2020 itu ada tren menggunakan warna-warna seperti ini. Halo Pak Lingga. Halo. Ya, sama dengan sebelumnya. Nah, kenapa tipografinya kenapa ditaruh di sini? Itu pasti ada sebabnya. Pasti ingin menjelaskan sesuatu, ya. Kemudian ilustrasinya dihubungkan dengan pesan yang mau disampaikan. It is the greatest of all mistakes to do nothing because you can only do little.
pesannya adalah bumi ini ya, bumi ini akan selamat kalau kita melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah. Ini dijelaskan oleh ilustrasi ini, membuang sampah sesuai dengan fungsinya. Ya. Di sini juga ada unsur-unsur selain tipografi, ada ilustrasinya, kemudian ada gelap terangnya ya, yang dibedakan dengan penggunaan warnanya ya. Unsur warna juga ada di sini ya. Nah, ini secara garis besar ya. Kita masuk kepada materi tentang unsur-unsur tata letak. Ya, jadi bagaimana mengatur sebuah komposisi ya, sebuah sajian multimedia, misalnya poster, baliho, kemudian apalagi banner misalnya, dan media lainnya ya, itu supaya enak dilihat, supaya kalau Bu Maya lihat tuh nggak garuk-garuk ya. Kalau saya melihat karya seni kemudian kurang seimbang atau kurang artistik gitu ya, itu rasanya otak saya gatal ya. Jadi kita harus bisa mengatur sedemikian rupa, termasuk saya membuat presentasi ini, itu semuanya sudah memperhatikan segala elemen ya. Lihat ini kalian, paduan warna yang dibuat, yang kita buat untuk presentasi ini, itu sudah memperhitungkan elemen-elemen grafis termasuk yang ada di dalamnya. Jadi saya betul-betul berhati-hati memilih huruf, berhati-hati memilih warna supaya kalian mudah memahami materi yang saya sampaikan ini ya. Nah, yang pertama adalah unsur-unsur tata letak itu adalah garis ya. Nah, garis ini adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik ya. Jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik ya, yang ini yang punya satu dimensi namanya panjang ya. Nah, garis itu bisa muncul sebagai garis tunggal atau bisa muncul sebagai sisi atau batas dari suatu benda, massa, warna, bidang, ataupun ruang. Jadi kalau kalian lihat tadi poster yang tadi itu ya, poster yang tadi itu ada pembagian ruangannya itu berdasarkan perbedaan warna ya. Nah, itu memunculkan garis yang tidak kasat mata ya, bukan garis yang seret gitu, bukan, tetapi garis yang imajiner katanya. Nanti kita bahas. Nah, bentuk-bentuk garis ini ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang diagonal, ada yang putus-putus atau broken line, ada yang zigzag ya, ada yang wavy atau garis lengkung, ada yang curve atau kurva, juga ada yang spiral ya. Nah, ini pasti sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Nanti kita tinggal berlatih menempatkan atau mengkomposisikan ya. Nanti kita belajar dengan menggunakan aplikasi grafis 2 dimensi. Nah, macam-macam garis ini yang saya barusan ceritakan ya. Ada dua perbedaan besar ya. Ada namanya garis linear dan ada namanya garis semu ya. Garis linear ini adalah garis yang dihasilkan dan tampak nyata ya, katanya Sahrini itu tampak nyata, terpampang nyata ya, benar-benar ada garis seret gitu ya, melalui goresan tangan manusia atau dengan menggunakan alat bantu. Kalau sekarang sudah banyak aplikasi berbasis ini ya, aplikasi grafis itu memudahkan manusia untuk menggambar garis lurus atau garis lengkung yang sangat presisi. Nah, ada dua macam ya, ini ada dua macam garis linear. Yang pertama adalah garis geometrik. Nah, garis geometrik ini tentu saja harus presisi ya. Bisa dibuat dengan goresan tangan maupun alat bantu seperti penggaris ya, tetapi harus tepat, jelas ya, dan pasti. Nah, kemudian ada garis kaligrafi. Nah, ini garis kaligrafi ini bebas ya, sifatnya tanpa menggunakan alat bantu ya, jadi garis bebas lah ya, seperti contohnya ini ya. Nah, sekarang sedang musim ini desain tipografi ya, desain handwriting. Nah, coba kalian yang suka nulis ya, coba bikin logo-logo coba bikin komposisi
teks atau komposisi kalimat yang indah dengan menggunakan metode kaligrafi ya. Jadi menulis indah. Sekarang lagi ngetren tuh ya. Nah, kemudian ada garis semu, yaitu garis yang timbul dari kesan yang kita tangkap yang secara nyata tidak ada sebenarnya, tapi tampak secara ilusi visual. Contohnya ini, ada poster coffee take away ya. Nah, bentuknya seperti cangkir kopi. Nah, orang melihatnya sudah pasti, oh ini pasti tentang kopi ya, karena bentuknya seperti ini. Kemudian apa ada garisnya di sini? Tidak ada ya. Tidak ada garis nyata atau garis linear yang menyatakan bahwa ini adalah gelas atau mug, tetapi secara semu itu bisa kita tangkap bahwa ini pesannya adalah tentang yang berhubungan dengan kopi ya. Nah, garis struktur. Kemudian garis ini ya, garis semu ini ada garis pengikat. Nah, garis pengikat itu biasanya kalau kita lihat di komik-komik ya atau ilustrasi buku ya, kadang-kadang kita nggak bisa menggambarkan orang melompat dari sini ke sono misalnya ya, sehingga dibutuhkan set-set gitu ya, yang menggambarkan seolah-olah dia itu melompat ya, padahal kalau kita lihat gambar yang sesungguhnya itu nggak ada garis, nggak ada orang melompat kemudian muncul garis, itu tidak ada. Nah, itu namanya garis pengikat. Mohon maaf kalau ini tertutup tulisannya ya. Jadi ada garis struktural, ada garis pengikat. Kalau garis struktural tadi menunjukkan bentuknya, tetapi tidak semu ya, tidak tampak nyata. Tetapi kalau garis struktural itu garisnya muncul, tetapi untuk menggambarkan sebuah perpindahan, ya, yang sebetulnya tidak ada pada kenyataannya. Itu garis itu tidak ada, hanya kita membuat garis bantu untuk menggambarkan objek itu berpindah atau melakukan sebuah gerakan, misalnya meledak bom gitu. Nah, ada bom meledak kan kita nggak bisa menggambarkan bom yang meledak itu bagaimana. Nah, kita bantu dengan adanya garis pengikat, misalnya ada semburan-semburan api atau apa. Nah, itu garis bantunya seperti itu. Nah, kemudian ini ada ilustrasi. Unsur kedua yaitu ilustrasi ya. Kata ilustrasi ini nanti akan kalian praktekkan banyak sekali. Hampir semua tugas multimedia kalian tuh, tugas dasar desain grafik itu berhubungan dengan memadukan antara ilustrasi dan media lainnya. Apakah itu teks, garis, pasti ada hubungannya dengan ilustrasi. Nah, ilustrasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang illustrate, yang berarti menjelaskan. Jadi fungsinya kalau kamu bikin ilustrasi itu nggak boleh tidak berhubungan dengan apa yang mau kamu komunikasikan. Jadi harus menjelaskan apa yang ingin kamu sampaikan, pesan atau informasi ya yang akan kalian sampaikan. Contohnya, nah, ilustrasi ini bentuknya macam-macam. Nah, ini dalam bentuk foto misalnya ya. Jadi untuk memperjelas tentang COVID, ini ada fotonya, harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer gitu ya. Ini bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk gambar atau lukisan, baik manual maupun menggunakan aplikasi. Nah, ini contohnya ilustrasi yang ada di buku anak-anak ya. Jadi anak-anak kalau dikasih teks nggak ngerti gitu ya, mungkin dia membayangkan, kita sebagai orang tuanya nggak tahu anak ini sedang membayangkan apa dari membaca. Tapi kalau dibantu dengan ilustrasi, anak bisa membayangkan, oh tidak, ini tulisannya seperti apa, ilustrasinya berhubungan dengan apa yang dijelaskan ini ya. Juga dibuat menarik supaya sesuai, supaya bisa membuat nyaman pembacanya. Kalau pembacanya anak-anak ya tentu saja harus menyesuaikan, ilustrasinya dibuat yang lucu, yang menyenangkan, warnanya juga yang sesuai dengan psikologisnya anak-anak ya. Nah, ini fungsi dari ilustrasi. Nanti kamu juga harus memperhatikan aspek-aspek ini ya, harus memperhatikan aturan-aturan ini dalam membuat sebuah ilustrasi untuk melengkapi sajian desain grafis. Nah, kemudian sehingga
kalau ingin membuat sesuatu, kalian harus tahu dulu untuk apa. Ya, kalau bikin ilustrasi sebaiknya pakai foto. Sebaiknya pakai foto kah, atau sebaiknya cukup digambar tangan kah, atau sebaiknya modelnya bagaimana? Nah, ini kita harus tahu dulu fungsinya untuk apa. Ya, ilustrasi yang akan kamu buat ini. Nah, ada 4 macam fungsi ilustrasi. Ya, yang pertama, nah, ilustrasi ini sebagai alat bantu komunikasi. Ya, jika sebagai alat bantu komunikasi, maka kalian harus membuat ilustrasi yang jelas, nggak boleh abstrak. Ya, misalnya ini adalah ilustrasi mengenai tips aman berkendara di era normal baru. Nah, dibikin menarik mungkin. Oh, gambarnya seperti ini, maka sudah jelas siapa yang kira-kira tertarik untuk melihatnya. Tentu kalangan anak muda. Kalau orang tua mungkin beda lagi ya bentuk ilustrasinya, pilihan hurufnya juga berbeda ya. Kemudian ini ilustrasi untuk poster film. Ya, ini untuk mengkomunikasikan sebuah film Dilan ini ya, poster filmnya Dilan, supaya orang tahu, oh, film Dilan itu adalah manusia, ini laki-laki ini ya, yang hidup di tahun 90. Makanya ilustrasinya ini sepedanya masih sepeda begini ya, kemudian seragamnya ini. Nah, itu membantu mengkomunikasikan. Kenapa judulnya Dilan 990? Karena anaknya model kayak gini ya. Nah, jadi kamu nanti kalau bikin ilustrasi harus ada hubungan dengan apa yang mau kamu sampaikan ya. Nah, ilustrasinya juga yang ini, yang contoh cara memakai masker yang benar. Nah, ini untuk mengkomunikasikan gimana sejelasnya cara memakai masker yang benar. Jadi harus betul-betul jelas ya, supaya pesannya nyampe gitu ya. Nah, ini berbeda-beda. Komunikasi yang ingin dibangun ini berbeda-beda, pesannya berbeda-beda ya. Jadi nanti kalau membuat ilustrasi, kamu harus tentukan dulu pesan apa yang mau kamu sampaikan. Nah, kemudian ilustrasi juga berfungsi deskriptif. Nah, ini maksudnya adalah ilustrasi itu tujuannya salah satunya itu adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan uraian tentang sesuatu secara jelas, yang kalau dipakai kalimat itu bisa panjang gitu ya. Tapi kalau dengan ilustrasi itu bisa jadi enak dilihat, kamu nggak usah cerita panjang-panjang. Nah, contohnya kalau kita baca komik ya, kita nggak perlu jelaskan Naruto kemudian bertemu dengan bla 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 di tangga dan bla 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 bla, itu nggak perlu. Cukup kamu tunjukkan gambarnya Naruto sama di tangga. Nah, misalnya kayak gitu, itu sudah bisa membantu pembaca untuk memahami maksud dari komik yang kamu buat. Misalnya nanti ada tugas bikin komik ya. Nah, termasuk di sini juga ya, sehingga menjelaskan secara visual ya apa yang sedang terjadi, yaitu fungsinya berfungsi deskriptif. Nah, kemudian ilustrasi berfungsi ekspresif juga. Nah, menjelaskan maksud, gagasan, perasaan. Jadi kadang-kadang kalau di komik kalau di novel kamu nggak akan tahu bahwa Harry Potter sedang bersedih karena orang tuanya sudah meninggal misalnya. Nah, tapi di sini lihat contohnya ini ya, tampak sekali bagaimana si anak itu bersedih. Nah, air matanya matanya, kemudian temannya menghibur. Nah, ini bagaimana menggambarkan ekspresi yang ingin disampaikan oleh penulis misalnya ya. Juga misalnya ini ada anak yang sedang piknik. Nah, menggambarkan pasti akan capek sekali kalau misalnya digambarkan satu persatu ini rumahnya bagaimana, lapangannya. Nah, ini semua sudah jelas di dalam satu ilustrasi. Anak ini sedang bergembira berpiknik bersama temannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengekspresikan ya. Nah, kemudian ilustrasi juga berfungsi analitis. Nah, kamu nanti juga harus bisa seandainya ditugaskan untuk mendesain ilustrasi yang berupa prosedur misalnya. Nah, ini contohnya ilustrasi
struktur tubuh anak-anak misalnya dalam bahasa Inggris misalnya. Kalau kita menjelaskan pakai mulut capek kan ya. Nah, kalau kita menjelaskan pakai gambar jelas di sini. Where is the shoulder, mana neck-nya, mana chest-nya, mana arms-nya. Nah, itu jelas melalui gambar. Kita tidak perlu menjelaskan leher itu ada di bawah kepala, di atas tubuh. Nah, itu kan susah ya membayangkan. Tapi dengan adanya gambar atau ilustrasi ini jadi mudah. Demikian juga untuk bagian-bagian tubuh, menjelaskan anatomi tubuh misalnya ya. Itu kalau suatu saat kan akan disuruh membuat ilustrasi untuk pelajaran IPA misalnya. Nah, kan tidak mungkin membongkar bagian tubuh makhluk hidup misalnya ya. Maka kalian cukup ilustrasikan dalam bentuk gambar ya. Nah, anak-anakku, ini dua unsur ini saja saya sudah bisa membayangkan kalian pasti pikirannya kemana-mana ya. Ada poster, ada istilah-istilah baru tadi ya, ilustrasi, kemudian desain grafis, kemudian banyak istilah-istilah baru. Karena itu minggu ini dua unsur ini saja, sisanya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, hari ini minggu ini saya menguji kalian ya, menguji kalian sejauh mana kalian terampil dalam menggunakan aplikasi multimedia. Nah, karena kalian kan anak zaman now ya. Apalagi anak zaman now, apalagi anak multimedia. Nah, harus nggak boleh gaptek. Apa gaptek itu? Gagap teknologi. Nah, sebetulnya tugas ini ya perlu kalian cukup lihat dari video, tolong dikerjakan. Tulis pakai tangan, karena saya khawatir ada banyak dari kalian yang tidak punya laptop atau tidak punya PC ya, cukup tulis tangan. Saya hanya ingin mengetahui sejauh mana keterampilanmu dalam memahami apa yang saya sampaikan, juga keterampilanmu menggunakan alat-alat multimedia. Ya, contoh, jawablah pertanyaan ini di kertas, ya. Kemudian tulis yang rapi. Saya tidak menilai tulisan jelek, ya. Nah, kemudian foto, ya, foto yang presisi dari atas sehingga kalau dilihat persis seperti kamu melihat buku, ya. Jadi difoto. Kemudian ubah ke dalam formatnya kan foto. Nah, ubah ke dalam format PDF, ya, dokumen, ke dalam dokumen PDF. Nah, di Google Play Store itu ada banyak aplikasi, salah satunya itu Convert to PDF. Convert itu artinya mengubah, ya, mengubah file dari suatu format ke format PDF, ya. Nah, itu kalian aplikasinya banyak sekali di Play Store itu. Kalian bisa pilih, kalian bisa coba satu-satu ya. Kalau saya biasanya pakai aplikasi namanya, sebentar saya lihat, PDF Maker, ya, PDF Maker atau yang lainnya juga nggak apa-apa, ya. Kemudian jawab, misalnya 2 halaman, berarti 2 foto ya. Jadikan satu file dalam bentuk PDF. Ya, karena nanti pekerjaan-pekerjaan kalian itu akan banyak menggunakan cara yang demikian ya, untuk memudahkan Bapak Ibu guru mengoreksi. Jadi kalau pakai foto saja kasihan Bapak Ibu guru nanti ini mana yang halaman 1, mana yang halaman 2 ya. Sehingga coba urutkan halaman 1, halaman 2, ubah ke dalam format PDF sehingga nanti kalau di-download oleh Bapak Ibu guru rapi ya. Nah, itu tugas kalian untuk hari ini. Jadi menjawab pertanyaan ini sekaligus mencoba aplikasi konversi dokumen menjadi format PDF ya. Nah, itu tugas kalian. Nanti saya akan post di aplikasi Ayo Belajar ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengupas habis ya tentang tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Sehingga nanti pada next pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa mengaplikasikan, mendesain layout ya, mendesain layout. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Ini adalah unsur-unsur warna yang lain yang akan kalian pelajari pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan. Materi tidak harus dari sini, kalian juga bisa browsing dari YouTube, dari internet, dari buku ya. Nah, jadi sumber belajar kalian itu
bisa bervariasi ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, semoga kalian selalu happy dan selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.